Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus sahibatul bait Ibu Nur Asmara yang izin katanya ada acara mendadak, tugas mendadak, dan ya semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fiqh sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat terhadap orang-orang yang menggelapkan harta rampasan, yang bunuh diri, dan orang-orang durhaka lainnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang menggelapkan harta rampasan, yang korupsi maksudnya ini ya, yang bunuh diri dan orang durhaka lainnya hendaklah disolatkan. Ibu-ibu kan mungkin pernah tahu ada orang mati bunuh diri. Terus ada orang ngomong itu mati kafir itu. Memang ada ayat Al-Quran di surah Yusuf yang mengatakan wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Oh tadi bagian sini belum saya syuting berarti Ustaz. Jangan sampai enggak Ustaz. Iya nanti diceramain aja. Jadi memang ada ayat yang menyatakan dan janganlah kalian berputus asa wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena tidak ada orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, itu kafir di situ bukan berarti keluar dari Islam gitu ya. Jadi kafir dalam ayat itu yang dimaksud adalah kufur nikmat. Jadi bukan kafir keluar dari Islam, tapi kufur nikmat. Dosa besar dia. Teman dia tetap disolatkan. Karena ada beberapa orang itu yang tidak mau menyolatkan dengan dalih karena mati kafir itu. Padahal kafir itu macam-macam, jadi tidak satu macam kafir itu. Jadi ada yang namanya kafir nikmat. Kafir nikmat itu statusnya dia masih Islam, cuman karena dia berputus asa terhadap rahmat Allah sehingga dia dianggap kufur nikmat itu. Makanya dia tetap disolatkan jenazahnya. Itu kalau di dalam fikih sunnah itu begitu rumusnya itu. Karena kalau secara umum kan kafir itu ada kufur qauli, kufur ucapan. Kufur ucapan itu ucapannya menunjukkan bahwa dia itu ingkar kepada Allah.
Ada namanya kufur fi'li, kufur perbuatan. Perbuatannya menampakkan kufur kepada Allah. Ada kufur millah, kufur gaya hidup. Gaya hidupnya mencerminkan gaya hidup orang-orang kafir misalnya gitu. Ada kufur nikmat termasuk diantaranya. Nah, yang paling bahaya yang terakhir ini, apa namanya? Kufur i'tiqad. Kufur secara i'tiqad, keyakinan. Artinya dia memang sudah keluar dari Islam, murtad itu. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, jadi kalau yang tadi yang lain-lain itu dosa dia, cuman tidak sampai keluar dari Islam. Jadi kalau sampai i'tiqad itu bisa keluar dari Islam. Monggo. I'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. I'tiqad itu keyakinan. Ya, itu diantara. Makanya tidak semua kufur lantas diartikan keluar dari Islam. Termasuk ini orang yang mati bunuh diri misalnya, termasuk koruptor ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menurut Al-Qadhi, madhab umumnya ulama ialah disolatkannya setiap muslim. Orang yang menjalani hukuman, yang dirajam, yang bunuh diri, dan anak zina, itu semua disolatkan. Dan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan orang yang bunuh diri, maksudnya sebagai peringatan dan ancaman terhadap perbuatan ini. Sebagaimana juga ia enggan mensalatkannya terhadap orang yang mati dalam berhutang dan menyuruh sahabat untuk menyolatkannya. Jadi beliau memang tidak mau menyolatkan, itu khusus. Tapi beliau nyuruh para sahabat untuk tetap mensolatkan, berarti syariat mensolatkan jenazah untuk orang-orang ini tetap dilakukan gitu ya. Itu seperti itu. Ada bencong mati, udah nggak usah sholatin, jangan, tetap disolatkan. Kenapa? Selama dia masih Islam dan tidak keluar dari Islam, maka yang bersangkutan berarti masih dinilai sebagai seorang muslim. Bahkan ada yang ketinggalan lagi itu yang pakai nyuting belum syuting tadi itu. Tapi ya nanti sudah masuk sendiri itu. Nggih. Yang Rasulullah tidak mau menyalahkan orang yang bunuh diri, berhutang, terus orang yang korupsi, ya itu Nabi nggak mau menyolatkan, tapi nyuruh sahabat untuk tetap mensolatkan, ya itu ya. Orang yang ngambil hak orang lain itu koruptor, ya itu termasuk. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah, hendaklah disolatkan setiap orang yang beragama Islam, baik dia seorang budiman atau durjana, tewas sewaktu menjalani hukuman, waktu merampok atau mendurhaka. Yang menyolatkan mereka itu ialah imam dan lainnya. Jadi jangan sampai tidak ada yang menyolatkan. Kalau nggak ada yang menyolatkan sekampung dosa semua itu. Ada begal ketangkep, KTP-nya Islam. Ya udah, mau tidak mau harus disolatkan. Walaupun yang menyolatkan hanya 1-2 orang. Itu seperti itu. Itu kapan hari kan sempat ramai itu terkait dengan pemilihan gubernur titik-titik di wilayah tertentu. Itu yang dianggap kalau yang mendukung gubernur ini tidak sholat, masih tidak mau menyolatkan karena dianggap mendukung gubernur yang menghina surah Al-Maidah atau apa itu, saya nggak paham. Ya sah-sah saja masjid tidak menyolatkan, tapi tetap harus ada yang menyolatkan karena dia seorang muslim. Nah, karena bagaimanapun juga seorang muslim tetap harus disolatkan sedurjana apapun dia, walaupun yang menyolatkan hanya 1 orang. Walaupun yang menyolatkan hanya satu orang. Karena kalau tidak ada yang menyolatkan sekampung dosa semua. Itu nggak ada pilihan. Mau tidak mau itu. Demikian juga halnya orang yang berbuat bid'ah selama tidak jatuh pada kufur ya. Ini bid'ah yang dimaksud bid'ah secara i'tiqad ya. Seperti misalnya Mu'tazilah, kelompok rasionalis yang tidak percaya pada adanya takdir. Atau kelompok Jabariyah, fatalism, kelompok yang meyakini bahwa semua sudah Allah takdirkan tapi dia menafikan usaha. Jadi mereka menganggap usaha nggak perlu, yang penting itu udah semua sudah Allah atur, kita pasrah aja udah gitu. Ini Jabariyah. Ada kelompok namanya Syiah, mencela-cela para sahabat Nabi. Ada kelompok namanya Qadariyah, bukan Jabariyah, Murji'ah. Mereka menganggap bahwa orang dengan amalnya itu terpisah, sehingga sejahat apapun orang itu dianggap yang jahat cuma perbuatan orangnya mah baik.
terlalu permisif. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, selama mereka tidak jatuh pada kekufuran, kepadanya tetap ditegakkan sholat jenazah. Nah, mereka ini disebut terjatuh pada kekufuran, itu kata para ulama, kalau sudah bermasalah satu pada syahadatnya. Contoh bermasalah pada syahadatnya apa? Saya nggak ngomong soal menyembah selain Allah lah ya. Contohnya, ada nggak kelompok tertentu yang menganggap misalnya ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Ya, dia ngaku kelompok tertentu. Ya, terus dia menganggap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sampai betul itu diyakini seperti itu, berarti dia telah cacat syahadatnya. Jadi sudah, mohon maaf, kafir kalau dia meyakini seperti itu. Kecuali kalau mau selanjut boleh Bu, monggo silakan. Mau selanjut boleh. Kecuali dia meyakini bahwa tokohnya itu bukan nabi tapi pembaharu saja misalnya. Tapi kalau meyakini itu sebagai nabi, berarti sudah murtad, sudah keluar dari Islam karena menganggap ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, berarti cacat pada syahadatnya gitu. Yang kedua, disebut kufur itu atas kesepakatan para ulama kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Kalau mengingkari ya, kalau tidak sholat karena muales, itu ulama beda pendapat. Itu ulama beda pendapat. Beda pendapat yang dimaksud itu ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Dalam mazhab Syafi'i termasuk yang tidak dikafirkan, tapi dosa besar. Tapi kalau karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, menganggap sholat itu nggak penting misalnya, berarti dia sudah kafir dia sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Nah, itu saya pernah ditanya orang satu saat, Ustadz, ini ada orang meninggal dunia, tidak pernah diketahui sholat itu. Saya bilang coba tanya sama keluarganya pernah sholat kali, saya bilang gitu. Cuma kita tidak tahu aja. Enggak Ustadz, enggak sholat juga katanya. Kita sholatkan enggak jenazahnya Ustadz. Pertanyaan terakhir saya gini, pernah enggak Anda tahu dia menghina sholat? Saya bilang gitu. Jadi dia menghina sholat. Saya bilang kalau tidak pernah, sholatkan aja jenazahnya, enggak apa-apa. Karena dia insya Allah masih Islam. Karena menyangka orang itu Islam ternyata dia kafir itu lebih baik daripada kita menyangka dia kafir ternyata dia Islam. Terus kemudian kecuali kita pernah tahu dia menghina sholat misalnya. Wah, ngapain jungkang-jungking nunggang-nungging misalnya, menghina orang. Itu kalau sudah menghina begitu, itu kalau kata Imam Syafi'i itu sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Na'udzubillah min syarri dzalik. Yang begitu nggak usah sholatkan, tidak apa-apa. Terus kemudian sedang setiap muslim itu merupakan sahabat bagi kita. Berfirman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu ada di surah Al-Hujurat. Dan firman-Nya pula yang artinya orang-orang mukmin baik laki-laki maupun wanita sebagian mereka menjadi pembela bagi sebagian yang lainnya. Maka orang yang melarang menyolatkan seorang muslim berarti ia telah mengeluarkan ucapan yang berat sekali tanggung jawabnya. Jadi mengatakan orang itu enggak usah disolatkan itu sama dengan kita ngomong dia kafir. Dalam Islam ngomong seseorang itu tidak patut disolatkan berarti menuduh seseorang itu kafir, itu berat tuntutannya di hadapan Allah. Ada satu hadis yang sahih yang menyebutkan barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim atau barang siapa yang berkata kepada saudaranya bahwa hei kafir padahal dia muslim, maka kata Nabi hukum kafir itu akan jatuh pada salah satu di antara keduanya. Kalau yang bersangkutan betul-betul kafir, maka kafirlah dia. Tapi kalau ternyata dalam pandangan Allah dia tidak kafir, maka yang mengatai dia kafir itu yang kafir. Jadi hati-hati, nyetempel orang kafir itu bahaya. Gini Bu ya, kriteria kafir dalam Islam ada. Kita boleh ngomong secara umum, boleh. Barang siapa yang begini dia kafir, gini kafir, tidak apa-apa. Ngomong secara umum. Tapi begitu ngomong person, itu hati-hati. Jadi misalnya langsung takyin, jelas mengatakan misalnya si A kafir, si B kafir. Padahal dia KTP-nya masih Islam misalnya gitu. Apalagi dia masih sholat 5 waktu misalnya. Hanya pemikirannya memang agak nyeleneh misalnya gitu ya. Itu kita nggak boleh buru-buru nyetempel orang itu kafir. Karena menetapkan seseorang itu kafir itu hukum yang sangat berat dan itu tidak boleh gegabah. Saya baca dalam kitabnya Imam Ad-Dhahabi, saya baca itu sumbernya dari kitab Syiar Alamin Nubala,
Terus saya baca sebagian dalam fikih sunnah saya sabik, sebagian saya baca dalam kitab Kaifana Ta'amalu Ma'aturasi wal Madhabi wal Ikhtilaf. Di situ disebutkan begini. Dulu para sahabat Nabi itu berselisih paham di antara mereka sampai ada yang dikafirkan bahkan. Itu sampai ada yang dikafirkan. Tapi ini menariknya. Selagi yang bersangkutan syahadatnya masih gak berubah, gak bergeser, sholatnya masih 5 waktu, dan puasa di bulan Ramadan, maka kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan. Jadi nggak mau gegabah dikafirkan. Makanya kita harus berhati-hati, tidak boleh gampang menetapkan bahwa orang itu kafir. Karena hukum kafir itu bisa mengenai diri kita sendiri kalau ternyata dalam pandangan Allah dia ternyata tidak kafir. Makanya kata qadhiyat, sependek yang saya pahami ya, kata qadhiyat, aku menyangka orang itu muslim, ternyata dia kafir, itu lebih aku sukai daripada aku menyangka orang itu kafir, ternyata dia muslim. Aduh, dulu orang tua saya nggak sholat Ustaz, belum ngaji, kejawennya kental banget, tapi KTP-nya Islam Ustaz. Ya nggak pernah nyela sholat juga tuh. Islam apa? Islam aja. Yes. Ya, karena nyangka dia masih Islam lebih baik daripada kita nyangka dia kafir, ternyata dia Islam. Itu seperti itu. Itu husnudzon aja. Kita mau ucap salam ke seseorang, mau diucapi salam kok matanya sipit misalnya gitu misalnya. Udah diucapi salam, yuk kok. Iya. Saya kan ketemu lupa ini kan di pengajian saja saya tahu beliau muslimah kan. Kalau di luar kan kalau lagi dandanan mana kenal saya kalau bukan itu. Enggak bisa. Enggak pernah ketemu. Cuma kan kadang foto PP-nya kan kelihatan. Dan ngintip kan beliau kan kadang WA saya. Saya lihat ini siapa yang WA saya. Oh, Bu Koni gitu. Bukan ngintip, Bu, ketahuan gitu aja. Sampai mana tadi ya? Oh, kita mau ngucapin salam, takutnya dia kafir. Udah ucapin salam aja, baik sangka dia muslim. Karena nyangka dia muslim itu lebih baik daripada nyangka dia kafir ternyata dia muslim. Itu dalam Islam itu gitu. Dan saya ulang ya, hati-hati, takutnya nanti kena ke kita sendiri. Gitu. Karena saya mungkin sering sampaikan hadisnya dari At-Tirmidzi. Hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Redaksinya gini. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi enggak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, kenapa hadis ini maknanya sahih? Karena sesuai dengan hadis sahih riwayat Abi Dawud, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seseorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit dia ditolak, dibanting ke bumi. Sampai di bumi ditolak juga, dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan laknat itu kepada yang dilaknat. Ternyata nggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka yang melaknat itu kena laknatnya itu sendiri. Nah, saya mau cerita, Bu. Ini kisah nyata, Bu. Ada terjadi di grup kami para ustadz ya. Jadi saya dapat termasuk yang dimintai saran lah. Ya, ada ustadz senior, saya nggak sebut merek ustadznya. Ya. Nah, beliau ini termasuk yang saya ketahui, yang saya pahami, yang saya kenal ya, wallahu alam, termasuk yang jenis yang keras itu. Jadi Quran sunnahnya saklek lah, gitu. Nah, suatu saat beliau ini sakit GERD gitu ya. Iya. Sampai halu, ngalami halu. Awalnya halunya itu pengen menceraikan istrinya awalnya. Berarti ibu kayak saya pikirannya modus. Ya, awalnya. Ya, saya bilang modus ya. Tapi ini sampai tiba-tiba qadarullah
halunya itu pengen murtad tiba-tiba. Nah, ini mulai serius ini kan? Iya, mulai serius. Iya. Padahal ini dikenal sebagai ustadz yang maaf ya nyunnah. Dikenal ustadz yang nyunnah, halunya itu pengen murtad. Coba, serem nggak itu? Naudzubillah min dzalik. Real ini nyata. Nah, kita kan grup ustadz itu dimintai pertimbangan. Nah, saya termasuk yang ngomong gini, saya gini. Coba dimuhasabai lah saya bilang. Coba dimuhasabai. Kan beliau kan tipe yang agak streng gitu ya. Coba dimuhasabai. Pernah nggak beliau dulu, maaf ya, karena saking semangatnya terus mengkafirkan seorang muslim? Coba dimuhasabai. Saya takutnya ini apa yang terjadi pada beliau sekarang itu ucapan beliau lagi kembali sama beliau nih. Saya bilang gitu. Walaupun sudah bertahun-tahun. Iya, karena belum tobat kan mungkin misalnya. Saya suruh muhasabah gitu. Terus nah, itu kalau kamera dibalik itu gimana ya? Bisa bagus ya? Bisa Pak. Oh gitu. Ya itu Bu Yayan. Fokus Pak, fokus. Balik lah. Enggak kok nyotengnya dibalik itu bagus ya, bisa bagus ya. Itu Jabariyah itu apa? Kelompok yang apa? percaya banget sama takdir, menafikan usaha. Nah, saya suruh muhasabah gitu tadi. Coba di muhasabai deh. Itu pasti kerupuknya biaya bukan? Oh bukan, biaya. Enak soalnya kerupuknya. Iya, enak ya Pak. Nah terus mana? itu orangnya. Iya. Jadi saya ulang Bu ya, beliau itu saya suruh muhasabah. Karena saya khawatir halunya pengen murtad itu gara-gara mungkin maaf ya dulu pernah ngatain orang Islam kafir. Terus kata-kata itu sedang kembali pada diri beliau. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati gitu. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Hadisnya kata Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa dalam tanda kurung yang dia telah bertobat darinya apalagi tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, itu hati-hati. Ya, pokoknya hati-hati. Berarti kalau panjang umur juga beda-beda ya Pak ya. Ada yang Iya. kalau ada kan orang Oke. umur sampai Kenal sampai apa, Bu? sampai tua banget tapi belum yang apa perbuatan dia. Ya bisa jadi. Kayak tuh hafir itu bisa juga ya. Kalau kafir kan 100 tahun. Berarti tobat ya kan? Kalau tobat insya Allah nggak dibales. Kalau nggak tobat itu loh. Iya. Sering-sering taubat ya. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi kata Imam Ahmad maknanya sahih. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba'anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya dalam itu yang dia telah bertobat darinya dalam tanda kurung ya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah itu. Allah punya cara Bu nanti. Maaf ya, maaf. Maaf, ini saya ambil contoh aja ya, sambil contoh. Ini kisah nyata. Tidak di sini kejadiannya, di tempat lain lah. Sudah pasti. Iya. Kalau nanti di sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Saya nggak sebut tempatnya karena ini sangat aib ini. Saya nggak sebut tempatnya. Tapi yang jelas bukan di sini, bukan. Suatu saat saya habis kuliah subuh, ada seorang bapak-bapak itu mendatangi saya. Beliau bilang ke saya gini, Ustadz, ada waktu? Ada Pak, insya Allah. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Ke rumah Ustadz sebentar. Ke rumah beliau saya. Di rumah beliau itu beliau ngomong gini, Ustadz, istri saya telah berzina katanya. Dia bilang gitu. Saya bilang, Bapak menuduh? Ada saksi atau bagaimana? Saya bilang gitu. Istri saya ngaku Ustadz. Selama 1,5 tahun dia berzina dengan seorang lelaki yang selama ini ekonominya saya yang bantu. 2 kali zina itu dikerjakan di rumah ini Ustadz. Dan dia ngaku. Apa dia? Ngaku. Oke, berarti dia ngaku ya, ngaku.
panjang. Terus gini, awal mulanya gimana kok bisa terjadi itu? Jadi rupanya istrinya itu nuduh suaminya selingkuh. Paham ya? Nuduh suaminya apa? Selingkuh. Mencurigai suaminya selingkuh. Terus dia suruhlah orang kepercayaan suaminya itu untuk memata-matai suaminya. Malah dia yang selingkuh. Nah, paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Nah, wis gitu lah. Orang yang disuruh mata-matai tadi. Iya, dengan yang itu. Ya, itu. Itu paham maksudnya? Dan jadi intinya apa? Dia nuduh suaminya ternyata tidak berbuat, justru malah dia yang ya gitu. Itu terjadi itu. Tapi saya nggak sebut tempatnya, tapi bukan orang sini, tenang aja. Jadi kembali pada dirinya ya Pak Ustaz. Iya, kembali ke dirinya. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya hati-hati. Hati-hati. Semuanya hati-hatilah, hati-hati. Makanya saya itu sering ngomong gini terutama ke keluarga saya sendiri ya. Kadang-kadang ada berita itu selebritis atau berita ya kan ada yang masalah rumah tangga gitu ya. Saya bilang itu bisa terjadi pada kita juga. Enggak usah komen. Nah, siapa tahu dia tobat ya. Gitu. Siapa tahu dia tobat. Jadi makanya hati-hati. Kalau pas kita ngomongin dia ternyata dia tobat, wassalam. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Semacam-macam guys, hati-hati. Nah, makanya saya ulang, Memang dosa besar seperti itu udah bertahun-tahun. Kalau kita tobat diampuni juga. Kalau sungguh-sungguh tobatnya diampuni. Nanti Ibu coba deh baca surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Ya, enggak usah saya baca. Nanti Ibu baca aja sendiri. Saya terangkan. Surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus, Bu. Ayat 68 sampai 70. 68 sampai 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus. Apa itu? Syirik, membunuh, zina. Syirik, membunuh, zina. Kalau nggak tobat, Allah ancam dengan kehinaan. Betul ya? Kalau dia tobat, Allah janji apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kalau tobat dia beri ampuni, Bu, asal dan Allah Maha tahu, Bu, siapa yang sungguh-sungguh bertobat dan siapa yang pura-pura bertobat. Allah Maha tahu. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah. Lanjut. Maka orang yang tadi sudah ya, diterima riwayat yang sahih bahwa seorang laki-laki meninggal di Khaybar. Maka bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum innahu qad ghalla fi sabilillah." Salatlah atas saudara sahabat kalian ini, karena sungguhnya dia telah berlaku korupsi atau berlaku ghalla itu melakukan korupsi, kecurangan fisabilillah. Qala fafattashna mata'ahu fawajadna kharazan la yusawi dirhamain. Jadi salatkanlah sahabatmu ini, ia bersalah melakukan penggelapan waktu perang Sabil. Dan ketika diperiksa, barang-barangnya yang dijumpai ialah sebuah tas kulit yang harganya takkan sampai 2 dirham. Jadi dia korupsi hak kaum muslimin, karena ghanimah itu kan tidak boleh langsung diambil, harus diserahkan dulu pada panglima, nanti dibagi sesuai dengan kebijakan sang panglima, sesuai dengan aturan dalam syariat lah, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, sisanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat itu. Nah, rupanya dia sebelum dibagi diambil duluan, jadi dia korupsi. Nah, itu ngambil tas saja sudah. Nabi nggak mau menyolatkan, gimana kalau ngambil? Iya, seperti itu, betul. Allahu Akbar. Katanya sama dosanya yang triliunan sama tas. Beda tetap. Beda teh. Dosanya beda. Pun diterima pula riwayat yang sahih bahwa Atha radhiyallahu anhu menyolatkan anak zina. Begitupun ibunya yang melakukan perzinahan itu.
sepasang orang yang dikutuk, orang yang dihukum pancung, dihukum rajam, dan orang yang lari dari medan pertempuran lalu dibunuh. Kata Atha, saya tidak akan meninggalkan sholat terhadap orang yang membaca la ilaha illallah. Saya tidak akan meninggalkan sholat terhadap orang yang membaca la ilaha illallah. Saya ingin garis bawahi tentang anak zina ya. Anak zina itu kalau dalam Islam untuk anaknya tidak ada masalah ya. Karena anak itu tidak mewarisi dosa orang tuanya. Cuman tradisi masyarakat itu menghinakannya. Nah, dalam Islam makanya dia tetap disolatkan. Jadi jangan hanya karena dia anak zina terus tidak disolatkan. Jadi walaupun anak zina tetap disolatkan. Kenapa? Karena dalam Islam anak itu tidak mewarisi dosa orang tuanya gitu. Nah, itu tetap disolatkan. Cuman sebagian masyarakat memandang hina hal itu. Gitu loh. Firman Allah Ta'ala yang artinya setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penduduk neraka. Diterima lagi berita yang sahih bahwa Ibrahim An-Nakhai mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan sholat terhadap seorang pun dari ahli kiblat, juga terhadap orang yang bunuh diri sekalipun. Katanya pula orang yang dirajam pun hendaklah juga disolatkan. Jadi orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan, karena dia kalaupun sebut kafir nikmat, bukan kafir keluar dari Islam. Itu ya. Juga diterima berita yang sahih dari Qatadah rahimahullah bahwa ia berkata, sepengetahuanku tak seorang pun dari ulama yang menghindari sholat terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu pernah baca hadis tentang syafaat, ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu. Ini kalau kita baca hadis ini kita tidak akan gampang mengkafirkan orang Islam walaupun dia sangat durjana sekalipun. Ya, bahwa dia dosa besar ya, bahwa dia fasik ya, tapi kita tidak patut untuk mengkafirkannya secara gegabah. Ibu kalau pernah baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi yang ikut kelas saya itu ya, yang At-Tadhkirah itu ada bab tentang syafaat. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh seseorang yang hatinya itu gelap, Bu. Nggak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih aja. Jadi ada orang masuk neraka udah gosong, nggak ada kebaikannya sama sekali, tinggal satu titik putih saja, satu titik gitu. Itu nggak ikut gosong. Dan ternyata itu satu titik la ilaha illallah. Saya membayangkan ada orang kok akhirnya dapat syafaat masuk surga itu tidak punya kebaikan sama sekali kecuali satu titik la ilaha illallah. Saya membayangkan dia itu pas mau nikah mu'alaf masuk Islam, syahadatnya serius. Setelah itu begajulan tidak karu-karuan, tidak menjalankan syariat terus mati. Tapi la ilaha illallahnya masih nyangkut itu, nggak pernah bergeser ya. Insya Allah. Emangnya saya ulang sekali lagi, kita tidak boleh gampang secara gegabah tadi mengkafirkan orang Islam. Karena yang berhak mendapatkan syafaat bahkan seseorang yang di hatinya itu tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik saja. Dan itu adalah la ilaha illallah. Itu seperti itu. Bahkan kalau ibu cermati hadis Nabi tentang umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan itu, yang satu masuk surga berarti yang 72 masuk neraka ya. Itu ingat loh, Nabi masih mengatakan umatku. Artinya ada kelompok-kelompok dari kalangan umat ini yang mungkin sesat banget lah istilahnya, kiri banget, liberal banget lah misalnya, atau ekstremis banget misalnya. Misalnya gitu ya. Yang di kalangan umat ini itu Nabi masih menyebut umatku. Artinya apa? Kalau kita baca hadis-hadis seperti itu, berarti kita betul-betul tidak boleh Bu gegabah mengkafirkan orang itu, tidak boleh gegabah mengkafirkan seorang muslim, maksud saya itu tidak boleh. Makanya saya termasuk orang yang punya pendapat atau ikut sepakat dengan pendapat bahwa kita tidak boleh gampang mengkafirkan seorang muslim. Itu seperti itu. Oke, bisa? Apa? Oke. Nanya Ibu. Ngomong. Seperti sekarang ini yang sering dirame-rame yang tentang Syiah. Kenapa Bu? Syiah kan mereka ada Syiah yang benar, ada Syiah yang salah. Ya. Terus, nggih. Itu Syiah itu kan kalau yang saya sebentar. Syiah itu kan ada yang kalau saya itu kalau lihat di TikTok apa itu mereka juga selawat, sholatnya juga sama kita yang di, tapi dia kan dikafir-kafirin. Nah, yang Khomeini, Ali Khomeini yang apa ini sekarang terus, kan? Nah terus dia tuh semuanya yang Islam itu dia jalan, tapi itu mereka dikafir-kafir itu gimana? Kalau
kalau saya pribadi gini. Saya itu ikut disiplinnya ilmunya para ulama ya. Jadi di Madinah, bahkan di Madinah itu ada kajian namanya Al-Firaq Al-Islamiyah, Al-Firaq Ghairul Islamiyah. Ada kelompok-kelompok yang sempalan tapi dia masih dianggap sebagai muslim. Ada kelompok-kelompok yang sempalan sudah dinyatakan keluar dari Islam. Itu ada. Nah, Syiah itu yang saya tahu terbelah menjadi dua. Ada kelompok-kelompok Syiah tertentu yang dia itu masih dianggap masih Islam, walaupun tentu dianggap sesat. Jadi saya ulang, sesat tetap, cuma dia masih dianggap sebagai Islam. Buktinya di antara adalah beberapa, bahkan pemerintah Saudi itu kan masih menerima orang-orang Syiah untuk berhaji dan berumroh. Ya, karena biasanya kalau mereka masih mau haji, masih mau umroh, biasanya kesesatannya nggak terlalu biasanya. Karena kalau yang sing ngetel, sing betul-betul bahkan sebagian dikafirkan gitu ya, itu sudah hajinya bukan lagi ke Mekah Madinah, tapi ke Karbala sudah. Iya, sebagian mereka sudah nggak mau lagi ke sana, nggak mau lagi ke Mekah Madinah. Nah, jadi makanya saya nggak tahu ya kategorinya yang di Iran itu bagaimana. Cuma kalau ibu nanya ke saya pribadi termasuk yang gini loh. Sejarahnya memang Syiah itu sesat gitu aja lah, gitu aja. Jadi sejarahnya bahwa kenyataannya sekarang mereka terbelah menjadi dua, iya. Jadi ada yang masih dianggap Islam, jadi ada yang memang dikafirkan. Itu ada, itu kenyataan. Yang dikafirkan contohnya apa? Saya nggak tahu Kak, kalau ada tiga ya. Yang saya tahu dibelah dua deh. Dua aja. Nggak secara umum. Kalau yang dikafirkan gini lah Bu. Ada kelompok Syiah tertentu itu yang meyakini bahwa Al-Quran kita ini kurang. Jadi yang betul itu ada 16.000 ayat. Jadi tebelnya itu 3 kali lipatnya Quran kita. Dan dia menganggap Quran kita ini salah misalnya. Terus dianggapnya lagi Nabi itu Allah salah tunjuk Nabi, harusnya Sayyidina Ali bukan Nabi Muhammad SAW. Yang begini-begini yang dikafirkan oleh para ulama. Yang dikafirkan, yang begitu itu. Nah, adapun yang kelompok-kelompok yang lain tadi itu yang masih apa ya sesat, cuman saya gak pakai teman-teman lah, itu masih diakui sebagai seorang yang Muslim. Nggih. Kalau bukan saya nonton Syiah, Nggih. yang saya baca itu, yang saya tonton itu sendiri, mereka bilang mereka tidak ada ngapain Nabi Muhammad, tapi mereka lebih karena mengagungi keturunan Nabi Muhammad, jadi mereka teman-temannya Nabi itu dia bilang itu tidak boleh. Yang maunya mereka yang mereka itu yang dari darahnya Nabi Muhammad. Diskusinya panjang, betul 5 SKS sih memang itu. Nah, kan itu yang Ibu ketahui di permukaan ya. Nah, kan nanti diskusinya panjang. Tidak mungkin kita bahas di sini, tapi secara umum tadi itu aja. Kalau saya pribadi tetap menjaga hati saya untuk tidak mau gegabah mengkafir-kafirkan. Kalau saya pribadi. Maaf ya bahwa dalam pandangan saya sesat, iya. Dalam pandangan saya sesat, iya. Tapi untuk mengkafirkan saya tunggu dulu. Ya, jadi harus ada rinciannya itu. Tidak boleh gegabah tadi. Saya kira gitu, nggih. Nggih. Pun lanjut. Sampai mana tadi? Nggih pun. Juga diterima la ilaha illallah tadi ya. Juga diterima berita ya 73 golongan itu Nabi menyebut umatku loh itu. Itu kalau kita baca dalam hadisnya itu umatku satas tafriqu ummati itu kan. Umatku akan terbelah menjadi 73 golongan, satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu istilahnya apa Nabi? Umatku. Makanya kita tidak boleh gegabah mengkafirkan umat Islam. Orang Islam enggak boleh mengkafirkan. Juga diterima berita yang sesuai dari kota tadi sudah. Diriwayatkan pula dari Ibnu Sirin. Katanya tak seorang pun yang saya jumpai merasa dirinya berdosa bila melakukan tak seorang pun yang saya jumpai merasa dirinya berdosa bila melakukan sholat terhadap seorang ahli kiblat. Jadi asal dia masih sholatnya menghadap ke kiblat yang sama, Qurannya masih sama, nabinya masih sama, itu sholatkan. Apapun partainya, apapun ormasnya, ya, apapun pokoknya sholatkan aja. Iya, betul. Itu seperti itu. Dan Abu Ghalib
pernah bertanya kepada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, apakah seorang peminum tua disolatkan? Ujarnya, memang mungkin suatu ketika dia sedang berbaring di kasur yang mengucapkan la ilaha illallah sehingga diampuni oleh Allah. Karenanya kemudian tetap solatkan walaupun dia seorang pemabok sekalipun. Juga Hasan berkata, hendaklah disolatkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia sholat menghadap kiblat. Hal itu merupakan syafaat baginya. Asal masih mengucap la ilaha illallah dan kiblatnya masih Ka'bah Baitullah, ya berarti dia masih patut untuk disolatkan. Makanya saya ulang, pembahasan kita ini menggarisbawahi bahwa kita tidak boleh gampang mengkafirkan orang Islam, kecuali nyata-nyata ya. Misalnya nyata-nyata dia keluar dari Islam misalnya, atau nyata-nyata menghina syariat Islam tadi itu. Nah, itu ada yang mengatakan sudah murtad dengan kesepakatan para ulama. Bun, lanjut. Salat terhadap orang kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim menyolatkan orang kafir berdasarkan firman Allah Ta'ala di surah At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Dan janganlah kamu salatkan seorang pun di antara mereka yang meninggal buat selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri di makamnya buat berdoa. Mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Karena intinya satu sih sebenarnya. Salat itu kan doa. Nah, kalau frekuensinya beda nggak nyampe gitu aja. Jadi kalau frekuensinya beda nggak nyampe. Yang satu beriman, yang satu kafir, itu tidak bisa sampai. Dan karenanya kemudian tidak disyariatkan untuk menyolatkan jenazahnya orang kafir. Terus kemudian dan firman Allah Ta'ala pula di surah Taubah ayat 113 sampai 114. Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min. Dan tidaklah selayaknya bagi nabi dan orang yang beriman buat memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walau keluarga mereka sendiri setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penduduk neraka. Mengenai permintaan ampun Ibrahim terhadap bapaknya Azar yang kafir itu, bukan bapak kandung itu, bapak asuh, bapak paman ya, hanyalah dengan perjanjian yang telah dijanjikannya kepadanya. Karena telah berjanji tetap didoakan. Maka tatkala nyata bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka ia pun berlepas diri daripadanya. Begitu pula anak-anak mereka tidaklah disolatkan karena bagi mereka berlaku hukum orang tuanya, kecuali bagi anak-anak yang telah kita tetapkan keislamannya menurut hukum. Walaupun anak yang mati sebelum balik bagi anak orang kafir sekalipun tetap masuk surga ya. Tapi bukan sebagai penghuni surga, sebagai fasilitas surga, wildan. Misalnya jika salah seorang dari orang tuanya masuk Islam atau meninggal, atau ia ditawan secara terpisah dari kedua atau salah satu dari orang tuanya, maka ia disolatkan. Misalnya ada anaknya orang di luar Islam meninggal dunia. Kita nggak usah mensolatkan jenazahnya karena dia diikutkan ke orang tuanya. Walaupun dia nanti masuk surga insya Allah, karena dia meninggal sebelum balik ya. Kecuali dia terpisah dari orang tuanya atau dia orang tuanya sudah masuk Islam. Nah, itu baru nanti dia diikutkan ke dalam hukum fitrah ala fitratil Islam. Itu yang saya pahami. Terus sholat di makam wallahu a'lam bisawab, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya monggo silakan yang mau tanya dulu. Protes. Nggih, monggo. Siapa lebih sepuh siapa? Lebih sepuh ibu ini. Nggih, monggo. Ustaz, ada ini mungkin agak menyimpang tapi jadi ada yang tetangga saya dia Islam tapi keluarganya ya nggak tahu lah Islam apa bukan, cuma waktu meninggal itu di rumah sakit non muslim Elizabeth aja lah pokoknya, dikafanin dimandiin di sana. Itu gimana tuh Ustaz? Kemudian disalatkannya di masjid. Dia keluarganya muslim? Katanya sih muslim. Meninggalnya di Elizabeth. Di kapanan, dimandiin Elizabeth, pulang ke rumah dibersih katanya. Bersih menurut mandinya mungkin ya, nggak tahu gimana. Yang menyangka dia muslim,
Itu lebih baik daripada kita menyangka dia kafir ternyata dia muslim. Ya sebetulnya sih muslim Iya. dan jamaah Iya. Babu Tobah. Loh, apa tuh? Iya. Jamaah Babu Ya berarti Tobah. muslim berarti ya udah. Ya, bapaknya, Oh, yang meninggal bapaknya ini. yang meninggal bapaknya. Tuh. Nah keluarganya saya nggak tahu. Nah kan kita namanya tetangga Iya. ya kan. Oke. 1 hari 2 hari kan kita adalah pengajian Iya, ya iya. gitu. Ini sama sekali nggak ada. Yang menang. Karena dibilang nggak pakai begitu gitu. Kita udah siap sih tetangga sebagai tetangga lah, udah siap. 2 hari kemudian putranya datang dari luar negeri, itu makam digali lagi, dipindah Kemana? ke Al Azhar. Pak Azhar. Tadinya dari Renan. Iya. Itu dalam 2 hari. 2 hari kemudian dipindahin lagi ke sana, itu dimandiin lagi apa gimana dia? Ya enggak, sudah cukup dengan yang sudah ada itu. Tapi dimandiinnya kan Ya percaya aja. Kan biasanya rumah sakit punya tim, ada tim perawatan jenazah. Ada. Iya, monggo. dimandiinnya sah apa Sah, enggak insya itu? Allah sah. Kan setiap rumah sakit punya tim pemandian sendiri biasanya. Ada Tapi kan semua. Elizabeth kan kita Ya, kan kan dia insya Allah bayar orang Islam untuk merawat jenazah itu. Saya Biasa. mungkin saya bisa tambah. Iya, tambahkan monggo. Saya juga mengalami, ini asisten saya sendiri. Hmm. Itu setelah di rumah sakit, sempat saya bawa ke rumah sakit, kemudian berobat di situ, udah sempat bermalam di rumah sakit, kemudian pulang. Nah setelah pulang ternyata malah meninggal. Kemudian saya bawa lagi ke rumah sakit karena di visum Iya. Dinyatakan. kembali, Iya. diperiksa Untuk kembali. dipastikan gitu ya. Dipastikan Iya. kembali seperti itu. Nah kemudian saya tanya, kemudian saya minta bisa dimandikan di sana dan saya sendiri ikut memandikan waktu itu. Iya. Jadi ada tim muslimnya. Ada. Insya Allah ada Bu, ada insya Allah. Iya. Iya. Kemudian Ada. Malah kadang rumah sakit non muslim itu malah lebihan dulu. iya, Lebih bagus kadang. tapi keluarganya itu Hmm. ibunya kan mualaf, Hmm. keluarganya tuh mualaf gitu. Ya saya nggak tahu alam. Ininya nggak ada kelihatan situasi. Iya, Islamnya gitu. Islamnya nggak ada. Ya baik sangka aja lah, baik sangka aja. Selebihnya kita serahkan sama Allah. Oke, monggo. tapi setelah sampai di sana itu Pak, alhamdulillah keluarganya karena memang di sana itu sampai ke jenazah sampai harus dimakamkan, itu langsung disolatkan, dimakamkan. Berarti saya udah sampaikan bahwa ini rumah sakit bla bla bla. Tapi memang sebelumnya mereka udah sampaikan. Iya. Nah, alhamdulillah tapi mereka bisa terima. Padahal itu di perkampungan biasanya kalau di perkampungan. Agak rewel ya. Iya. Ini juga di perkampungan. Usah. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Kalau ini katanya kalau yang meninggal bunuh diri itu dia tempatnya belum ini katanya belum jelas. Apa betul nggak? Iya. Baik, saya mau terangkan. Itu betul nggak? Iya. Jadi gini. Dalam omongan sebagian orang sih ada yang ngomong begitu. Tapi kalau masalah gaib, apalagi masalah roh, rujukan kita adalah wahyu, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita bicara katanya itu banyak gitu. Nah, intinya satu, kalau ruh lepas dari badan itu tertawan di alam barzah. Hanya di alam barzahnya tergantung. Bisa saja dia berada di iliyin kalau orang baik. Karena ini bunuh diri kan dosa besar ya. Berarti dia kalau nggak tobat berarti dia berada di sijin. Sijin itu nerakanya kubur. Jadi nerakanya kubur itu namanya sijin itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu Bu. Jadi itu yang kita yakini. Jadi Ibu jangan terprovokasi dengan anggapan sebagian orang dia nyawanya masih gentayangan. Masih. Dan kalau tempatnya tetap di alam barzah. Di alam barzah. Jelas. Jadi kalau orang baik di iliyin, kalau orang jahat di sijin, gitu aja. Nah ini karena dia bunuh diri dan kalau nggak tobat ya di sijin. Sijin itu ya di neraka, nerakanya kubur ya. Nerakanya kubur, sijin. Diri kapan tobatnya Mas? Ada. Ini contoh ya, saya pernah dapat pertanyaan. Ya gini. Di Solo itu pernah ada kejadian. Saya ditanya orang, ada orang lompat dari gedung tingkat sekian
Pas menjatuhkan diri itu, menjelang jatuh itu dia teriak, la ilaha illallah, tas. Wah, surga. Nah itu gimana itu? Nanya ke saya gitu. Saya jawab, itu tadinya mungkin bunuh diri, putus asa. Begitu mau mati, tobat ya. Ya la ilaha illallah, sadar. Itu di Solo itu kejadiannya, ditanya ke saya itu. Jadi apa namanya? Ya insya Allah itu taubat itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Nggih, monggo. Ini dulu nggih, depan dulu nggih. Nggih, sekedap. Nggih, monggo Bu Anissa atau Bu Agnes. Saya tadi sedih dengerin Ustaz bilang kalau kita beda Ya, keyakinan ya. Itu bisa nyampe bagus. Kebetulan ibu saya kan Katolik. Iya, iya. Tapi saya nggak putus, saya tiap hari. Bagus. Walau-walau gitu. Ya, bagus. Nah, ini yang gini, kan tadi saya kan ngomong pakem dasarnya. Saya tahu banget semua ngomong gitu, saya tahu. Saya tahu itu. Nah, tapi dulu pernah kita bahas di sini kan? Pernah saya bahas di sini. Dulu tapi memang saya sengaja tidak langsung tadi bahas karena kan saya lagi baca dan fokusnya pada rumus dasar dulu. Jadi memang rumus dasarnya muslim sama non muslim ketika beda keyakinan itu tidak sampai. Itu rumus dasarnya dulu ya. Nah, saya dulu di sini pernah membahas ada pendapat yang tidak populer. Ini nggak populer pendapat ini. Cuman ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu-ibu kalau berkesempatan, nah ini buat modal ini. Nanti kalau ada orang yang mencecar ibu, suruh baca tafsir Ibnu Katsir. Surah At-Taubah ayat 80. Tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 80. Itu tentang kematian Abdullah bin Ubay bin Salul yang Allah nyatakan mati dalam keadaan kafir. At-Taubah ayat 80 ya. Itu kata Allah dalam ayat itu intinya satu, sama saja wahai Nabi, yang artinya kurang lebih begitu ya, engkau mintakan ampun ataukah tidak engkau mintakan ampun untuknya, walaupun engkau mintakan ampun untuknya 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya karena dia kafir. Nah, ibu kalau memahami ayat ini apa dalam pemahaman ibu? Nggak nyampe ya? Oke, pemahaman ibu begitu ya. Tapi tidak begitu pemahaman Nabi. Nabi ketika ada dalam riwayat, nanti silakan baca sendiri hadisnya. Kata Nabi gini, kalau bahasa kita ini ya, ini mafhum riwayat ya. Terlepas kedudukan hadis ini apa, karena Ibnu Katsir tidak mengomentari yang saya tahu, dilepas gitu aja hadisnya itu akamakal. Jadi beliau gini yang saya tahu. Nabi bersabda gini, kalau 70 kali saya mintakan ampun tidak diampuni oleh Allah, saya akan mintakan ampun lagi untuknya 70 kali lagi. Kata Nabi gitu. Kalau belum diampuni juga, saya mintakan ampun lagi untuknya 70 kali lagi. Itu kalau orang Jawa Timur ngomongnya, wes terserah Allah, yang penting saya doakan. Nah, jadi Bu Agnes pakai yang itu. Nah, gitu. Tadi belum saya tahu ibu mau protes itu saya tahu. Nah, sengaja saya teruskan dulu, nunggu ada pertanyaan. Ternyata alhamdulillah ibu ngomong, jadi saya sampaikan ini memang pendapat yang tidak populer. Dan ini jarang dibahas ini kadang. Padahal itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Surah At-Taubah ayat 80. Jadi ibu enggak usah sedih, tenang aja. Atau nggih, Bu nggih? Nggih, monggo Ibu silakan. Sana dulu ya, Oma ya. Nggih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Betul. Menjamin. Betul. Ketika tidak ada yang mau menyampaikan dan terus ditanya apa yang diikuti oleh mayat ini, dia Betul. Sekarang saya mau tanya kalau dalam kehidupan sekarang ini aplikasinya gitu ya, gimana kan yang namanya musafir banyak sekali gitu kan? Iya. Kan kita juga nggak tahu gitu ya, apakah orang yang mungkin orang muslim tapi meninggal tapi kita nggak tahu gitu. Bagus. Jadi tidak menyolatkan orang yang punya hutang itu khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umatnya tetap wajib menyolatkan dengan fardu kifayah tadi. Nah, makanya Nabi khusus itu untuk Nabi. Jadi gini, Nabi itu di periode awal-awal Islam, beliau kan tidak punya banyak duit tuh.
Sehingga kalau ada orang yang tidak bisa bayar hutang saat meninggalnya, Nabi tidak mau menyolatkan untuk mengingatkan agar kita berhati-hati dengan hak orang lain. Begitu ada yang menjamin, Nabi berkenan menyolatkannya. Atau ada harta waris peninggalan untuk nutup hutangnya, Nabi mau menyolatkannya. Kalau tidak ada, Nabi tidak mau menyolatkannya memang. Ini sebagai peringatan agar orang berhati-hati dengan hutang. Satu dulu. Tapi di menjelang akhir-akhir, terutama pasca perang Khaybar itu Nabi kaya. Nabi itu kaya banget beliau itu. Saat itu beliau punya kebun di Khaybar yang cukup banyak dan subur, sehingga beliau itu kaya banget. Nah saat itu beliau setiap ada orang yang meninggal dunia, beliau berpidato. Dia punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Saya yang bayar hutangnya, kata Nabi. Harta dia untuk ahli warisnya saja, karena aku lebih berhak atas seorang Muslim. Nabi itu nomboi wong sekian banyak orang yang mati punya hutang, itu Nabi yang nomboi itu. Itu Nabi memang satu Masya Allah kaya raya saat itu, sampai akhir hayat beliau itu. Nah makanya saya ulang sekali lagi, ini penting untuk dipahami bahwa itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja. Karena kalau dirinci hampir semua kita pasti punya utang. Sebagian ibu-ibu kan listriknya pasca bayar, kartunya sebagian pasca bayar. Iya sebagian kan. Artinya utang dulu kan, baru bayar kan. Iya sebagian. Nah, ya belum arisan, belum kartu kredit. Ya dan saya kira itu. Nggih, monggo Oma. Monggo nggih Oma, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Apakah benar dia itu lagi dihisab? Karena semuanya kewajibannya sudah dibayar. Dia umrohin orang, dia bayar zakat, dia ngasih yatim piatu. Kalau ada yang sakit apa dia kasih, apa semuanya dia kasih. Terus saudara saya bilang, oh iya, kamu harus berbicara aku supaya kamu nggak bisa. Dia nangis sama saya. Kalau aku kasih sekarang aku nggak bisa balik. Aku nggak Bagus. Baik. Sependek yang saya pahami, yaumil hisab itu nanti setelah mahsyar ya. Kalau sekarang bukan hisab, mungkin lebih tepatnya sakit yang dialami beliau itu bagian dari cara Allah untuk lebih menghabiskan semua dosa-dosa beliau. Itu bagian dari cara Allah untuk menyempurnakan kemuliaan beliau. Tidak usah terprovokasi dengan omongan orang suruh ngabisin seluruh duitnya, karena tidak boleh juga dalam Islam kan. Dalam Islam itu kita maksimal sepertiga total harta kalau mengeluarin harta kita. Tidak boleh semuanya, karena kalau bahasa Al-Qur'annya ngerinya di belakang hari nanti menyesal. Fatak udah malum mahsuro. Dan kata Nabi Okamakal kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, meninggalkan anak turun kita dalam badan cukup itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam badan kekurangan gara-gara kita keluarkan semuanya. Jadi justru saran orang itu untuk mengeluarkan semua hartanya itu malah salah. Dan istilah hisab itu sependek yang saya pahami juga tidak tepat. Hisab itu nanti di mahsyar. Kita doakan semoga kakak ibu lekas pulih kembali, sehat walafiat, panjang umur yang barokah, amin Allahumma insyaallah. Saya kira itu Bu ya. Oke. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, pojok nggih. Monggo. Oh, nggih monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah? Oh iya. 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 Betul. Bagus. Baik. Jadi gini. Ketentuan bid'ah itu ada.
tapi gampang membid'ahkan orang itu bermasalah. Itu satu dulu ya. Yang kedua, bahwa ada hadis Nabi yang menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ada tambahan loh ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan, setiap kesesatan itu di neraka. Jadi yang di neraka pasti itu kesesatan. Kalau untuk bid'ahnya tunggu dulu, karena kan ada diskusinya panjang itu. Nah, sehingga gini, kalau pidato secara umum, ini bid'ah, ini dilarang, jangan dikerjakan. Konsekuensinya nanti takutnya nanti sesat dan masuk neraka. Kalau ngomong secara umum, tidak ada masalah. Tapi kalau ngomong gini, hati-hati. Bu Agnes, ibu ini ahli bid'ah. Wah, ibu ahli neraka ini. Nah, menetapkan hal yang begitu itu yang tidak boleh. Sehingga saya khawatir bagi sebagian orang yang gampang nyetempel kelompok tertentu, orang tertentu sebagai ahlul bid'ah, saya khawatirnya nanti justru dia yang berbuat bid'ah itu sendiri. Dan hari ini ada banyak hal yang dulu dituduhkan kepada orang lain itu kembali ke dia sendiri. Saya nggak sebut lah, tapi ada beberapa yang begitu yang terjadi. Ya memang harus pakai pendekatan ilmu. Makanya saya termasuk yang orang yang sepakat tentang adanya bid'ah, tapi tidak sepakat dengan orang yang gampang membid'ahkan. Nah, saya sepakat bahwa ada ahlul bid'ah itu ada, tapi saya tidak sepakat kalau gampang menyematkan stempel ahlul bid'ah pada seseorang atau kelompok tertentu. Nah, apalagi jangan sampai kita ini seneng main pukul rata. Karena kalau dipukul biasanya nggak rata, penjol. Saya kira itu. Ingatan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Boleh Bu ngomong. Kalau orang yang suka ke dukun itu Iya. keluar Islam atau enggak? Bagus. Sudah? Baik. Ya maksudnya masih kafir atau Enggak, saya terangkan dulu ini. Ada sebuah hadis yang bunyinya gini, barang siapa datang ke dukun atau peramal dan dia tidak meyakini, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Barang siapa yang datang ke dukun atau peramal dan dia yakin, maka dia telah keluar dari syariat agama ini. Nah, para ulama memahami hadis itu begini yang saya tahu. Di antara para ulama memahami, orang yang datang ke dukun dan meyakini dukun itu sudah keluar dari syariat agama ini. Ada yang mengatakan itu maksudnya syirik besar, syirik akbar. Syirik akbar itu kriterianya sudah keluar dari Islam. Wes, ini kita ngomong secara umum dulu. Sekarang kita ketemu sama pelakunya nih. Ada orang demen banget nih datang ke dukun. Kalau merujuk hadis itu, dia yakin banget tuh masuk kriteria dia nih. Untuk menetapkan dia kafir tunggu dulu. Karena dia masih sholat dia. Iya, dia masih puasa Ramadan dia, masih bersyahadat dia. Nah, paling enggak kita ingatkan lah dengan bahasa begini. Hati-hati loh. Nanti hapus semua amal kamu. Takutnya masuk dalam percobaan syirik besar, hati-hati. Kita ingatkan aja dalam bahasa-bahasa seperti itu. Kita mengingkari perbuatannya, tidak benar itu, tapi kita ingatkan dia, hati-hati, ini perbuatan kamu sudah masuk kriteria syirik besar ini, hati-hati. Takutnya kamu nanti keluar dari Islam, hati-hati, kita ingatkan aja. Untuk ngasih stempel dia sudah kafir, harus ada fatwa ulama yang terpercaya, dan itu perkara yang berat, tidak bisa sembarangan. Tapi secara umum kita ingatkan dia. Itu kayak orang munafik kan, bisa munafik kan, kita tidak boleh gampang ngomong orang munafik. Kalau ada orang munafik, misalnya ada orang sudah memenuhi syarat kemunafikan, paling kita ngomongnya kayaknya syarat kemunafikan udah lengkap pada diri kamu ini, hati-hati loh ini. Takutnya kamu masuk dalam kategori orang munafik. Ya kan misalnya dia suka bohong, suka ingkar janji, apa misalnya. Kalau orang tersebut terus rajin istighfarnya sama sholawat gimana? Kalau yang bilang 40 hari itu Ya, ini 40 hari tadi kalau nggak tobat. Kalau tobat ya. Saya pas bahas tentang masalah itu, yang 40 hari nggak diterima itu, kan ada orang ngomong gini. Dulu kasusnya gini lah Bu. Sekarang mungkin sudah nggak pernah ya. Dulu kan ada orang kalau beli majalah itu, langsung yang dibeli itu majalah yang dibuka langsung ramalan bintang, horoskop, asmara, keuangan. orang remaja tuh. Iya, dulu. Atau tarot termasuk ya sama kan ramalan juga itu. Termasuk juga diantaranya misalnya dulu ada ketik rek spasi ramal, ketik rek spasi primbon misalnya itu. Nah saya khawatir itu kalau
Kalaupun iseng-iseng, kan ada yang ngomong ke saya satu, cuma iseng-iseng Ustaz. Iseng aja 40 malam soalnya nggak diterima oleh Allah. Kalau yakin, iya. Tentu kalau tobat diterima lagi. Ya tadi yang lalu biarlah berlalu. Sekarang jangan diulangi lagi. Itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup dulu. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta doa buat ada jamaah kita juga. Nggih. Bu Wati baru selesai operasi. Oh, nggih. Kita doakan dengan